Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur surah 24 ayatnya 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelarangan kepada kita. Sebab di Al-Qur'an ini ada larangan, ada perintah, ada janji, ada juga akibat bagi orang yang melanggar janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa larangan dari Allah Subhanahu wa taala? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Lo mano mengikuti langkah-langkah syaitan ni? Bagaimana kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan? Apa akibatnya? Apa akibatnya kita mengikuti langkah-langkah syaitan? Akibat daripada orang mengikuti langkah syaitan, dia akan selalu terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan, dia akan merasa senang, dia akan merasa bahagia, dia enggak merasa sedikit kesesatan, dia merasa anteng-anteng aja gitu, enggak merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah mengkaji Al-Qur'an, kita sudah salat. Orang beriman, siapa sih orang beriman itu? Orang yang sudah beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang sudah salat dan mereka sudah menginfakkan harta yang mereka miliki. Ini orang-orang beriman. Lalu kalau kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan, maka yang ada salat kita, infak kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selama-lamanya. Ini Allah jelaskan kepada kita. Lalu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah ada orang-orang yang selalu mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan terus-menerus merasa nyaman dengan kesesatan mereka, dan itu selama-lamanya. Tapi kalau mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mereka bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan menyucikan mereka dan Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Allah akan ganti dari perbuatan-perbuatan jelek mereka dengan Allah berikan perbuatan-perbuatan buruk sehingga Allah hapus semuanya itu. Tapi syaratnya beriman, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, beriman, meningkatkan keimanan, dan mereka juga memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau hanya sekedar bertaubat, enggak meningkatkan kualitas keimanan, ya cara meningkatkan kualitas keimanan ya seperti ngaji,
melakukan sholat, terus berbuat baik, itulah yang akan meningkatkan kualitas keimanan kita dan akan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah dalam ayat ini, dalam surah 24 ayat 21 kata Allah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Tapi kalau kamu sudah mengikuti langkah syaitan, maka kamu akan merasa nyaman, merasa enggak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selama-lamanya kalau dia enggak mau kembali kepada Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.